Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Fatihah yang kita baca minimal 14 kali dalam sehari, ada doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting di antara suratul Fatihah kan adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kita memohon petunjuk ataupun bimbingan daripada Allah di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kita diajari oleh Allah untuk merinci sendiri yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah jalan yang telah diberikan oleh orang-orang sebelum kita. Jalan yang telah pernah dijalani, yang pernah untuk mereka sudah rasakan, sudah dirasakan, sudah mereka langkahi, sudah mereka berada di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan sebelum kami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang ditempuh, yang dijalani oleh mereka yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang juga tersesat, waladdallin. Maka ini adalah jalan yang spesifik kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Maka para mufassir, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, mereka sudah sepakat. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang yang terkenal, bukan orang-orang yang populer, bukan orang-orang yang mereka diberikan nikmat dunia, bukan mereka yang disebut sultan, bukan mereka yang disebut dengan siapapun, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberikan kenikmatan bagi mereka. Maka mufassir menyampaikan ada 4 golongan. Yang pertama adalah minan nabiyyin, yaitu adalah daripada para nabi. Yang kedua adalah wasyuhada, yaitu adalah mereka yang menjadi syahid, mereka yang syuhada. Dan yang ketiga adalah jalannya mereka yang siddiqin, minas siddiqin, yaitu adalah dari orang-orang yang siddiq, orang-orang yang senantiasa mereka itu lurus dalam perkataannya, mereka itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang menegakkan kebenaran, wassalihin, dan mereka yang berbuat baik, memperbaiki sesuatu. Maka ada 4. Pertama daripada para nabi, yang kedua syuhada, yang ketiga adalah siddiqin, yang keempat adalah salihin. Ini jalan yang kita minta. Dan keempat jalan ini tidak pernah mudah. Jalannya para nabi tidak pernah mudah. Suatu waktu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap nabi itu mendapatkan ujian. Dan ujian yang paling berat itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita beriman kepada para nabi, dan kita juga beriman kepada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis kita sudah menikmati, kita sudah mendaftar diri untuk menikmati sebagian daripada jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kepada orang-orang yang diberikan nikmat sebelum kita berupa para nabi. Mereka ada yang didustai oleh anaknya, mereka ada yang dikhianati oleh istrinya, mereka ada yang dibunuh oleh kaumnya, mereka ada yang ditangkap oleh orang-orang yang berkuasa di zaman itu, mereka ada yang diinjak-injak, mereka ada yang diperlakukan secara tidak wajar. Ini yang terjadi pada para nabi. Bahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat masyhur ceritanya ketika mendatangi kampung Taif, maka beliau ingin berharap mendapatkan bantuan daripada Bani Thaqif. Namun Bani Thaqif telah menyiapkan orang-orang bodoh daripada pemuda-pemuda mereka untuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Maka mengucurlah darah dari kaki Rasulullah, sehingga Rasulullah harus menghapus darah itu dan mengelapkan pada badannya, pada bajunya, supaya bumi tidak tertetes darah beliau, karena beliau khawatirkan bahwa buminya Allah akan marah ketika darahnya Rasulullah tertumpah di situ. Maka ini yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya penderitaan yang bersifat fisik, tapi yang lebih parah adalah penderitaan yang bersifat psikis, penderitaan yang bersifat mental, bukan hanya yang bersifat fisik. Ini yang terjadi pada para nabi. Lalu penderitaannya para syuhada. Di antara para syuhada ada mereka yang mati di medan perang. Di antara para syuhada ada mereka yang mati disiksa. Suatu waktu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para sahabat,
Lalu para sahabat itu tergopoh-gopoh menanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Kapan Allah akan menolong kita? Kayaknya ini sudah terlalu berat ya Rasulullah. Kayaknya ini sudah terlalu sulit ya Rasulullah. Kayaknya kami nggak sanggup lagi ya Rasulullah. Bayangkan, bahkan selevel para sahabat yang mereka berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sudah sangat teruji dengan apapun yang ada di sisi Rasul, maka mereka sampai bertanya, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang dan kapan orang-orang zalim ini akan merasakan akibat daripada apa yang menjadi perbuatan mereka. Namun Rasulullah sampaikan, dulu ada orang-orang sebelum kalian. Mereka memperjuangkan hal yang sama seperti kalian. Dan ada yang mampir dengan sisir dari besi yang dipanaskan di kepalanya. Ada yang mampir di periuk untuk direbus. Ada yang mengalami perkara-perkara yang sangat mengerikan. Lalu Rasulullah sampaikan, dan kalian itu termasuk orang yang terburu-buru untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ketika para sahabat itu kemudian menanyakan tentang kapan pertolongan Allah akan datang, Rasulullah membalas dengan menceritakan para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang kemudian mati ketika mempertahankan kebenaran dan mereka tetap bersabar di dalam jalan itu. Tidak ada syuhada yang tidak mati, tidak ada syuhada yang tidak wafat, tidak ada syuhada yang tidak meregang nyawa. Mereka adalah orang-orang yang menikmati apapun yang Allah telah janjikan pada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ini jalan yang kita minta kepada Allah, daripada jalan para nabi, di antara jalan para syuhada. Ketika kita sudah tahu kemarin ada beberapa syuhada, ada 6 syuhada yang sudah dipanggil oleh Allah, yang Allah lebih sayang kepada mereka, yang Allah sudah minta mereka untuk pergi daripada fitnah-fitnah dunia dan kesedihan-kesedihan selama di dunia, maka mereka adalah 6 orang yang insya Allah mendapatkan siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana yang mereka minta 14 kali minimal di dalam sehari. Ini adalah jalannya para syuhada. Yang berikutnya adalah jalan para siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq itu disampaikan gelarnya As-Siddiq karena beliau menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang turut merasakan apapun yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan. Beliau turut dengan Rasulullah ketika di dalam gua. Ketika dalam pengejaran itu mereka hanya berjarak sedikit saja dengan para pengejar mereka. Abu Bakar kemudian mengalami banyak hal, baik kemudian fisik dan mental, baik kemudian jiwa, raga, ataupun harta. Ini adalah cobaan buat para siddiqin, mereka yang berada di samping daripada para nabi Allah, daripada para rasul Allah, sebagaimana Harun menemani Musa. Mereka mendapatkan banyak sekali hal-hal yang juga tidak berkenan di dalam kehidupan mereka menurut orang-orang biasa. Tapi di sisi Allah, inilah siratal ladzina an'amta alaihim wassalihin, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki. Dan ketika mereka memperbaiki, mereka pasti dikatakan perusak. Mereka akan dituduh sebagai orang-orang yang justru merusak. Mereka dituduh sebagai orang-orang yang berbuat jahat. Mereka dituduh sebagai orang-orang intoleran, orang-orang radikal, orang-orang ekstrim, orang-orang yang membuat negara kacau dan seterusnya. Dari dulu tuduhan kepada para solihin, mereka ingin memperbaiki bumi ini dengan menerapkan apapun yang telah Allah turunkan kepada manusia, maka mereka pasti dituduh dengan hal yang bukan-bukan. Maka keempat ini adalah jalan yang senantiasa kita minta pada Allah. Maka di saat-saat sulit, ingat bahwa ini adalah sesuatu yang pasti terjadi ketika kita bersyahadat, ketika kita sholat. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah beri kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan seperti apa? Kita sendiri yang kemudian bilang kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah engkau berikan kepada para nabi, kepada para syuhada, kepada para siddiqin, kepada para solihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kami tidak mau jalan yang lain, yaitu jalan yang engkau berikan kepada mereka yang engkau murkai, yaitu adalah jalan orang-orang Yahudi dan sebangsanya dan orang-orang tersesat, yaitu adalah jalan orang-orang Nasrani dan sebangsanya. Kami tidak menginginkan itu. Yang kami inginkan adalah jalan mereka yang lurus, jalan mereka yang telah engkau berikan nikmat. Maka ketika kita sudah menjadi seorang muslim, itu ibarat auto bagi kita. Maka ini sudah pasti akan kita rasakan. Saat-saat sulit ini akan kita rasakan. Maka pada hari ini saya akan sedikit mentadaburi bersama dengan teman-teman sekalian
atas izin Allah, surat Al-Ankabut 1 sampai dengan 5. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Allah lebih tahu maksudnya. Kemudian Allah sampaikan, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu merasa bahwa dirinya dikatakan beriman, bahwa dia bisa mengatakan dirinya beriman sementara dia tidak akan difitnah? Apakah manusia-manusia itu merasa bahwa mereka dibiarkan mengatakan, ya Allah saya beriman, mereka membaca kemudian Al-Fatihah, mereka lalu sholat, mereka menjadi seorang muslim, lalu kemudian mereka tidak akan diuji? Ini termasuk salah satu ayat yang dibacakan semenjak saya masuk Islam. Dan ketika saya masuk Islam, saya dibacakan ayat ini, saya dijelaskan ayat ini, lalu kemudian dikasih tahu pada saya, Lik, kalau kamu masuk Islam, kamu harus tahu, masuk Islam ini bukan hanya untuk mencari ketenangan ansih. Iya, kamu akan dapat ketenangan dalam hatimu. Iya, kamu akan dapat ketenangan dalam dirimu, dalam jiwamu. Kenapa? Karena kamu sudah beriman pada Tuhan yang benar. Karena kamu sudah tahu Tuhan yang benar itu kayak apa. Tapi nggak hanya kayak gitu. Tapi kamu pasti akan merasakan ujian demi ujian, fitnah. Dan fitnah ini adalah ujian sebagaimana emas yang harus dibakar, sebagaimana tanah liat yang harus dibakar untuk menjadi sebuah barang yang berguna. Emas harus dibakar untuk menjadi kemudian barang yang bernilai. Ini adalah fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Lalu apakah manusia merasa bahwa dia dibiarkan saja mengatakan, ya Allah saya beriman, amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah dibiarkan akan berkata begitu saja? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Apakah dibiarkan dia akan berkata begitu saja tanpa kemudian Allah katakan dia diberikan ujian? Wahum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan Allah katakan telah diberikan ujian-ujian yang sama kepada orang-orang sebelum mereka. Allah sampaikan kembali, kalian bukan yang pertama kali loh. Kalian bukan yang merasakan ini duluan loh. Enggak. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan ada orang-orang yang sudah berlalu sebelum mereka. Ada orang-orang yang sudah berlalu sebelum kalian, dan mereka sudah mengalami fatanna, mereka mengalami kemudian fitnah-fitnah yang sama. Ada yang kemudian dipenjara tanpa alasan, ada yang bahkan dibunuh tanpa kemudian peringatan, ada yang kemudian mereka disiksa, ada yang kemudian di apapun juga. Maka ini yang Allah sampaikan, walaqad fatanna allazina min qablihim walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah sampaikan, kenapa kami memberikan ujian itu? Agar jelas di antara kalian, agar Allah memberitahu kepada kalian, agar Allah memberikan keterangan kepada kalian siapa yang betul-betul di dalam agamanya ini, siapa yang serius di dalam agamanya ini, siapa yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam meyakini Allah dan dalam perjuangan ini, dan siapa yang kadzibin, dan siapa di antara mereka orang-orang yang cuma berpura-pura, orang-orang yang cuma bohong saja, orang-orang yang cuma di bibirnya saja terlihat bahwa dia adalah benar, padahal dia bukan termasuk orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Mereka tidak senang ketika Muslim senang, mereka tidak suka ketika Muslim itu suka, mereka malah sakit hati ketika Muslim suka. Dan ketika ada Muslim yang tergelincir, ketika ada Muslim yang mendapatkan suatu kesulitan, mereka tertawa riang terbahak-bahak, dan mereka seolah-olah menyatakan kemenangannya, mengolok-olok dan menghina. Ini adalah orang-orang yang muncul dalam keadaan-keadaan sulit. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, mereka yang lebih ganteng, mereka yang lebih cantik, mereka yang lebih mulia, mereka yang lebih berilmu, mereka yang lebih kokoh, mereka yang lebih bagus nasabnya, mereka yang lebih bagus dakwahnya. Semua sudah diuji, mereka semua sudah diuji. Bahkan Rasulullah SAW pun diuji. Maka walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar kemudian Allah memberitahu kepada kita siapa orang-orang yang memang serius di dalam agamanya, dan siapa yang kemudian berdusta di dalam agamanya. Karena hanya orang-orang yang serius yang mereka tetap ada untuk dalam agama Allah ketika dalam situasi sulit, dan hanya akan keluar pada kondisi sulit itu orang-orang yang munafik. Perhatikan ketika perang Badar, orang-orang munafik ketika mengetahui bahwa kaum muslim itu akan kalah, maka mereka muncul.
Ketika perang Uhud, mereka muncul ketika kaum muslim dalam keadaan terdesak, kaum muslim dalam keadaan sulit. Mereka kemudian memunculkan lewat lidahnya, mereka memunculkan permusuhannya lewat perbuatannya. Ini yang kemudian dikatakan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Kemudian Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Apakah kemudian kalian juga mengira bahwa orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat sayyi'at, yang berbuat kerusakan, yang berbuat keburukan, ayasbikuna, mereka akan lepas daripada tangan kami, sa'a ma yahkumun. Tidak. Kalau seandainya ada orang yang berpikiran seperti itu, mereka pasti sangat-sangat buruk penghakimannya, kata Allah. Sangat-sangat buruk prediksinya. Kenapa? Allah tidak akan pernah melepaskan setiap yang berbuat sayyi'at, setiap yang berbuat keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang berbuat kebaikan bahkan sebesar biji sawi, maka dia akan terhitung oleh Allah. Allah akan melihatnya dan dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang kemudian berbuat keburukan juga hanya sebesar biji sawi, bahkan sekecil biji sawi, Allah akan melihatnya dan dia pun akan melihat hasilnya. Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Allah seolah-olah berbicara pada kita. Allah tahu bahwa kadang-kadang kita juga berpikir begitu. Ya Allah, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian berbuat zalim? Kalau memang kami tahu ketika kami dalam kondisi sulit, ketika kami dalam keadaan dizolimi, lalu kami kemudian mengetahui bahwa ini pasti akan datang kepada kami, masa-masa sulit ini pasti akan datang kepada kami, sebagaimana orang-orang zaman dulu juga mendapatkan kesulitan ini, kami bisa terima. Kami bisa terima ketika kami sekarang berada dalam keadaan tidak berdaya, seolah-olah tidak bisa melakukan apapun, seolah-olah harus menerima keburukan-keburukan, seolah-olah tidak bisa ngomong apapun dalam kondisi zolim seperti ini. Kami tahu ya Allah, karena orang-orang yang ada di sebelum kami, yang mereka meminta jalan yang sama kepada Engkau ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan konsekuensinya adalah mereka mendapatkan fitnah, mereka mendapatkan ujian. Kami bisa pahami. Kami bisa pahami ketika kami mendapatkan semua itu karena Rasulullah juga mendapatkan itu. Maka kami hanya sekedar mengikuti, mencoba mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi bagaimana dengan orang yang menzolimi? Apakah mereka akan kemudian dibiarkan begitu saja? Kapan mereka akan dapat kemudian balasannya? Kenapa orang-orang baik semuanya yang jadi bermasalah? Kenapa orang-orang buruk nggak ada yang kemudian tiba-tiba diambil mati sekalian? Kenapa orang yang berbuat zalim itu kemudian hidupnya panjang-panjang? Kenapa orang-orang muslim banyak yang meninggal? Kenapa ulama-ulama pada diambil? Seolah-olah kita pengen protes begitu. Tapi Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Apakah kemudian engkau juga mengira bahwa orang-orang yang berbuat sayyi'at itu, berbuat yang ancur-ancur itu, berbuat yang zalim itu, yang tukang bohong itu, yang tukang fitnah itu, yang tukang siksa itu, mereka kan dibiarkan oleh Allah begitu saja? Sama yahkumun. Enggak. Allah tidak bakal membiarkan mereka. Mereka akan diperhitungkan oleh Allah. Allah sampaikan, ketika mereka sudah lepas daripada tangan kalian, mereka akan datang ke tangan Allah. Ketika tangan kalian gak mampu lagi untuk berbuat apapun, tangan Allah yang sudah pasti akan datang untuk mengambil mereka dan berurusan dengan mereka. Sama yahkumun. Sangat buruk penghakiman Anda. Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyakiti kekasih-kekasihnya. Allah tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyakiti kemudian orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan ayat penenang bagi kita setelahnya. Setelah Allah menyampaikan seperti tadi, semua yang akan terjadi itu sudah terjadi. Semua yang terjadi pada kalian itu sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Para nabi mengalami, para syuhada mengalami, para siddiqin mengalami, para salihin mengalami, dan mereka tetap beriman pada Allah. Maka Anda juga tetap beriman pada Allah agar Anda itu tetap bisa menjalani kesulitan-kesulitan ini karena Allah yang akan membimbing Anda. Kemudian Allah sampaikan, sedangkan orang-orang yang berbuat zalim itu serahkan pada Allah. Ketika tangan Anda tidak mampu lagi untuk berbuat apapun, ketika lidah Anda tidak mampu lagi untuk berkata-kata apapun, karena kezaliman itu sudah sedemikian pekat adanya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Apakah mengira kalian orang-orang yang berbuat seperti itu akan dibiarkan? Tidak. Sama yahkumun. Kemudian Allah sampaikan lagi kepada kita, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin. Jadi siapapun yang kemudian yarju, mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah, liqa Allah,
perjumpaan dengan Allah, perjanjian dengan Allah, apa yang Allah janjikan pada mereka. Fa inna ajalallahi la'atin. Pada sesungguhnya ajal Allah itu, atau janji Allah itu, apa yang Allah janjikan itu la'atin, segera akan datang kepada kalian, segera akan terwujud di depan mata Anda. Maka mata Anda akan melihatnya sebentar lagi, maka jiwa Anda akan ditenangkan sebentar lagi, insya Allah. Kenapa? Fa inna ajalallahi la'atin, sesungguhnya itu pasti akan datang. Dan ketika semakin pekat kezaliman, semakin pekat kegelapan malam, maka semakin dekat kepada sinar matahari pagi. Semakin sakit seorang ibu ketika mau melahirkan, berarti itu sudah dekat pada kemudian kelahirannya. Artinya Allah senantiasa pasti akan memenuhi janjinya. Kaum muslimin harus bersabar, Allah akan memenuhi janjinya. Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kita, fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Dan adalah Allah, Dia adalah Sami'ul Alim, adalah Allah, Dia maha mendengarkan dan Dia maha mengetahui. Dia maha mendengarkan kalian dan Dia maha mengetahui. Kemana sekarang kemudian kita harus curhat? Kemana sekalian kita harus mengadu? Kemana sekarang kita harus berbicara? Ketika kita berbicara pada yang wewenang, sementara yang berwenang itu punya kebenaran versinya sendiri. Ketika kita berbicara pada orang-orang yang punya kekuatan dan punya kekuasaan, sementara mereka bisa jadi sudah merencanakan semua itu. Kepada siapa Rasulullah harus mengadu? Ketika orang-orang kafir Quraisy itu yang menjadi penguasanya. Kemana Musa harus mengadukan keadilan untuk ditegakkan? Ketika Fir'aun lah yang memegang jari jemari hakim-hakim yang ada. Kemana Ahmad bin Hambal harus meminta keadilan ketika justru pada saat itu sipir-sipir penjara itu mematuhi penguasa-penguasa yang memang merencanakan semua itu? Kemana kemudian kita harus mengadu? Allah sampaikan, siapapun yang menanti janjinya dengan Allah, bahwasanya Allah akan menegakkan kebenaran senantiasa, bahwasanya Allah akan menzahirkan Islam itu, Allah akan meneguhkan kedudukan Islam itu, fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Maka Allah akan segera menunaikan janjinya kepadanya, dan Allah sampaikan kepada kita, wa huwas samiul alim. Allah dengar, Allah tahu. Apapun yang Anda sampaikan, Allah tahu. Bahkan apapun yang terbersit di dalam kepala Anda, Allah tahu. Apapun yang Anda bisik-bisikkan sehingga tidak terdengar tembok yang nanti akan memberikan informasi, yang akan mengadu kepada mereka yang zalim, Allah tahu bisikan itu, bahkan yang tidak terdengar oleh manusia. Bahkan bisikan hati Anda, Allah tahu. Wa huwas samiul alim. Allah di situ, Allah bersama kita, Allah dekat kita. Wa huwas sami, dan Dia adalah as-sami al-alim, dan Dia tahu apapun yang Anda rasakan. Maka keselnya Anda, maka kemudian mendidihnya Anda, maka kemudian sempitnya dada Anda, Allah tahu semuanya. Allah tahu apa yang Anda pikirkan, Allah tahu apa yang Anda sedihkan. Wa huwas samiul alim. Adukan semuanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang luput daripada pendengaran Allah, dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Ketika kita tidak bisa lagi berbicara tentang keadilan, kita tidak bisa lagi berbicara tentang sesuatu yang masuk akal, kita tidak bisa bicara lagi tentang logika, bahkan kita tidak bisa berbicara tentang kemanusiaan, fa inna ajalallahi la'atin. Maka sungguh Allah akan membuktikan bahwasanya janji Allah sebentar lagi akan datang. Kadang-kadang di situ teman-teman sekalian, kita semuanya diuji. Maka kemudian Allah menutup ayat ini, Allah menutup rangkaian ayat-ayat yang turun ini dari surat Al-Ankabut 1 sampai dengan 5. Allah sampaikan ini adalah sebuah panduan daripada kita. Karena banyak yang bertanya, terus kita harus berbuat apa? Kita harus ngapain sekarang? Kita harus ngapain sekarang? Kita harus berbuat apa? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Maka Allah menutup dengan ayat wa man jahada, dan siapa saja yang berjihad, siapa saja yang kemudian mereka bersungguh-sungguh, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Maka sesungguhnya dia sedang berjihad, sedang berusaha, sedang berjihad untuk dirinya sendiri. Lalu Allah sampaikan, innallaha la ghaniyun anil alamin, dan adalah Allah yang maha
Maha cukup, dia tidak memerlukan atas apapun yang diciptakannya, dia tidak memerlukan atas alam. Maka Allah seolah-olah mengajari, maka ketika Anda dalam kondisi yang paling sulit, jangan berhenti, jangan diam, jangan berhenti. Sampaikan apa yang harus disampaikan, tulis apa yang harus ditulis. Jangan keringkan tinta-tinta, jangan kemudian membuat darah kita tuh jadi abu-abu. Darah kita tetap merah, tinta kita tetap hitam. Maka Abdullah Azzam, seorang ulama, pernah berkata, peradaban itu cuma dibentuk oleh dua. Satu adalah tintanya para ulama, dan yang kedua adalah darahnya para mujahid. Maka itu yang harus kita lakukan. Maka Allah katakan, maka berjihadlah di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak, sampaikan yang benar walaupun itu ada konsekuensinya. Kita sudah sampaikan. Apakah kita berharap bahwasanya jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan yang dipenuhi cuma dengan bermain-main, hanya kemudian jalan yang dipenuhi dengan kenyamanan, jalan yang dipenuhi dengan mobil-mobil mewah? Enggak seperti itu aja. Jalan yang kita minta adalah jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Maka wa man jahada, kata Allah, siapa yang berusaha berjihad, fa inna yujahidu li nafsih, maka mereka cuma berjihad untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak memerlukan atas apapun yang ada di alam ini. Artinya ketika kita punya Allah, kita juga tidak memerlukan yang lain. Kita tidak bisa berharap pada manusia. Karena itulah ketika keadilan sudah diinjak-injak oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan orang-orang yang sudah punya kekuatan, maka keadilan itu akan datang, mengetuk pintu langit dan berbicara kepada Allah, ya Allah, tegakkan saya di dunia. Ketika manusia sudah tidak bisa lagi untuk menyokong keadilan itu, ketika doa-doa manusia itu tidak bisa lagi untuk membuat keadilan itu tegak di atas muka bumi, maka Allah akan menegakkan di atas muka bumi ini. Dan itu adalah sebuah kepastian yang ada dalam setiap peradaban, yang ada pada setiap zaman. Jangan diam, sampaikan apa yang perlu disampaikan. Media sosial adalah tempat untuk beropini. Media sosial adalah tempat untuk menyampaikan apapun yang kita rasa itu adalah sesuatu yang benar. Tentunya kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan berdasarkan logika, berdasarkan fakta. Sampaikan apapun yang kemudian kita pikir benar. Jangan diam. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu menginginkan kita untuk putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Dan kebenaran, keadilan itu tidak pernah akan hilang. Tapi dia bisa ditutupi dengan kepengecutan, dan dia bisa ditutupi ketika orang-orang yang benar sudah mulai putus asa. Barusan kemarin, orang tua saya kemudian bilang, "Lik, jangan ikut-ikutan dalam masalah ini." Saya bilang, saya nggak mungkin nggak ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nggak ikut-ikutan pada hari ini, mereka yang tahu tentang kebenaran, mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya kesempatan, mereka yang punya potensi untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, itu semuanya diam, maka besok hari anak-anak kita tidak akan punya cerita, mereka tidak akan punya kisah, mereka tidak akan punya teladan tentang gimana sih laki-laki itu, yang cowok tuh kayak apa sih, yang cowok tuh kayak apa sih, orang jantan tuh kayak apa sih, laki-laki yang nggak terbeli itu kayak apa sih, apa semua laki-laki itu bisa kebeli dengan uang? Apakah semua laki-laki itu bisa dibeli dengan jabatan? Maka setiap perempuan nggak akan punya lagi cerita tentang laki-laki yang nggak terbeli. Nggak akan punya lagi cerita tentang orang-orang yang tetap lurus lidahnya ketika kemudian dalam kondisi-kondisi yang sulit. Tidak akan punya lagi cerita tentang orang-orang yang tetap benar amal-amalnya dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Dalam masa-masa sulit, Allah minta kita untuk tetap berjuang di jalan Allah. Sampaikan al-haqqu min rabbikum. Sesungguhnya yang benar itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita berlepas diri daripada apapun selain daripada itu. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain meminta kepada Allah, selain menyampaikan yang benar tetap benar, dan kita tetap untuk mendukung mereka yang memperjuangkan kebaikan.